Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah afdhali khalqillah sahibi syariati wa thariqatil mardiyah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Oke teman-teman, sebelumnya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita hingga hari ini masih diberikan keadaan sehat. Kemudian sholawat dan salam tak lupa tetap senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Semoga saja kita adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas sejarah Al-Quran, sejarah dan perkembangan Al-Quran pada masa dinasti Abbasiyah. Oke ya. Nantinya perkembangan dan sejarah Al-Quran ini akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin perkenalkan dulu Mas. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, sebelumnya saya Muhammad Atila Fakih dari Prodi IAT UIN Salatiga. Di sini saya dengan NIM berakhiran 070. Ya, itu sih. Pak moderator, saya kembalikan lagi. Oke, jadi kita ketahui bersama beliau ini adalah seorang mahasiswa di UIN Salatiga, Universitas Islam. Oke, pada kesempatan ini saya akan bertanya mengenai sedikit hal tentang Al-Quran. Kebetulan sekali beliau juga adalah seorang mahasiswa ya dalam program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi ini adalah ahli dari ahli Al-Quran. Pas sekali masih proses masih. Pas sekali ini. Iya. Saya cuma ingin bertanya aja sih. Kan Al-Quran itu dulunya itu turunnya itu nggak langsung jadi satu kitab. Mungkin ada sejarah. Terus saya itu ingin tahu perkembangan dan sejarah Al-Quran pada dinasti Abbasiyah. Kalau yang saya ketahui itu mushaf yang paling terkenal itu kan mushaf Utsmani. Yeah. Kemudian mungkin dalam dinasti Abbasiyah ini bagaimana sih sejarah dan perkembangan Al-Quran pada masa itu? Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi untuk perkembangan pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah ini memang tidak berubah yang amat drastis ya. Maksudnya tidak banyak yang berubah terkait dalam sisi kepenulisannya atau tentang huruf-hurufnya. Tetapi lebih ke pembaharuan tentang harokat. Jadi saya jelaskan lebih rinci lagi. Pada awalnya kita ketahui bahwasanya memang dinasti Abbasiyah ini kan dinasti yang lahir atau ada setelah dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah ya. Kemudian memang dinasti Abbasiyah ini perkembangan pendidikan itu lebih pesat daripada dinasti Umayyah. Ini karena pada masa pemerintahan dinasti Umayyah itu banyak pemberontakan khususnya dari kalangan Syiah. Karena memang pada zaman dinasti Umayyah ini fokus dari pemerintahan dinasti Umayyah ini fokusnya itu yaitu memperluas keislaman, jaringan Islamnya itu agar lebih luas. Tetapi sebaliknya pada zaman dinasti Abbasiyah ini itu berfokus kepada perkembangan pendidikan agar lebih berkualitas dan lebih pesat lagi. Kemudian pada zaman Abbasiyah ini telah lahir seorang imam yang besar,
yang berilmu yang bernama Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Basri ya. Di mana Imam Al-Khalil Ahmad Al-Basri ini dia membuat kontribusi terhadap perkembangan Al-Quran, yaitu pembaharuan terhadap harokat-harokat yang ada di dalam Al-Quran, yang dimana harokat itu sebelumnya diciptakan oleh Abdul Aswad Ad-Du'ali. Pada zaman Abbasiyah ini keadaan itu, mushafnya itu, maksudnya di dalam Al-Quran itu telah diubah menjadi lebih kemas dan agar lebih mudah difahami. Yang kami cukup pahami tentang perkembangan Al-Quran pada zaman Abbasiyah ini, memang yang berubah adalah terkait harokat-harokat. Jadi memang sebelum harokat yang kita ketahui kan adalah fathah, yaitu disebut garis miring yang di atas, kemudian kasroh di bawah, kan kayak gitu toh. Ternyata sebelumnya itu yang namanya harokat itu masih berbentuk titik. Jadi semisal sin nanti di atas sin ada titik satu, berarti menunjukkan itu sinnya dibaca sa. Ketika ada titik satu di bawah sin, berarti menunjukkan di bawah si. Lah itu sebelum berharokat yang kita ketahui garis-garis tersebut. Jadi maka disinilah Imam Al-Basri tadi merubah bentuk harokat yang awalnya berupa titik tadi, berubah menjadi bentuk garis-garis. Kita ketahui bahwa harokat itu pertama ada fathah, kasroh, dan dhammah ya. Untuk Imam Al-Basri ini fathah kenapa bisa diambil garis miring di atas? Karena menurut Imam Al-Basri, Imam Al-Khalil bin Ahmad tadi, kita sebut Imam Al-Khalil aja, bentuk asal yang diletakkan oleh beliau ini adalah berupa huruf alif kecil yang melintang dari kanan ke kiri. Jadi memang huruf, kan kalau dalam huruf mat kan A itu, fathah itu berkesinambungan dengan alif, berhubungan dengan alif, bisa disebut maksudnya ini satu kesatuan gitu loh. Nah makanya harokat fathah itu diambilnya dari huruf alif, yang dimana ini dibentangkan dari ke kanan atas agak ke kiri bawah. Kemudian itu awalnya itu masih lurus, kemudian setelah pada zaman beliau agak disondongkan miring. Kemudian yang kedua yakni kasroh ya. Kasroh diambil dari huruf ya. Kita ketahui yang bentuk huruf ya yang pada zaman sekarang itu berbeda dengan ya zaman dahulu, di mana Imam Al-Khalil ini mengambil huruf ya itu ketika ya itu kepalanya dibuang, jadi seakan-akan sama-sama garis. Tetapi karena ya itu sama tadi fathah dengan alif, kasroh dengan ya, wawu dengan doma. Karena ya ini berpasangannya dengan fathah kasroh, maka ya ini tempatnya di bawah, di kasroh. Kemudian selanjutnya yaitu doma. Doma itu berasal dari huruf wawu tadi. Huruf wawu kita ketahui kan ada kayak bunderan kecil di atas lalu seleret miring ke bawah. Nah, itu kan yang wawu kayak gitu toh Mas lah. Maka Imam Al-Khalil Al-Basri tadi membaharuan harokat domah tadi dengan wawu kecil. Seakan-akan domah itu kan wawu kecil dan di atas, maka di situ disebut dengan domah. Itu sih yang menjadi harokat tadi, pembaharuan oleh Imam Al-Khalil tadi. Kemudian untuk tanwin atau baris dua atau dobelan dari fathah kasroh domah tersebut, itu memang bentuk asalnya sama seperti fathah kasroh dan domah, cuma ditambah bagian atasnya atau satu baris yang sepertinya. Dan ini perkembangan pada zaman Abbasiyah ini tetap pada selanjutnya berkembang lagi. Itu sih yang
dapat saya jelaskan tentang perkembangan Al-Quran pada zaman dinasti Abbasiyah. Oh, jadi begitu ya. Pada zaman ini berarti terjadi perubahan apa dari titik ke garis. Iya, Perubahan benar, harokat. betul sekali Mas ya. Oh, oke. Mungkin itu saja. Mungkin ada Iya. tambahan lagi. Itu saja sih Mas. Iya, itu saja sih. Terima kasih saya ucapkan. Mungkin itu saja ya teman-teman mengenai perkembangan dan sejarah Al-Quran di masa dinasti Abbasiyah. Mungkin demikian, banyak salah dari saya dan teman Iya. saya. Perkataan yang kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay.